Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita sekalian bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqomah dalam kebaikan dan kumpulkan kita sekalian dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan pada poin yang ke-8 halaman yang ke-224. Idza syariba a'tal ina'a man 'ala yaminihi. Idza babila syariba minum a'tal ina'a, apabila telah minum, a'tal ina'a memberikan wadah minuman tadi, man ala yaminihi, man kepada orang, ala yaminihi yang ada di sebelah kanannya, yamin. Apabila minum, selesai minum, maka wadah diberikan kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Ini kalau minumnya berjamaah. Fa fi sahihaini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala fa fi sahihaini an Anas bin Malik radhiyallahu an, dan disebutkan di dalam dua kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, annaha khulibat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun dajinun. Annaha khulibat, bahwasanya pernah diperahkan li Rasulillah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syatun dajinun. Syatun kambing, dajinun yang subur atau gemuk. Jadi sate itu dari bahasa Arab, sate kambing. Sekarang jadi sate ayam pengembangannya. Wahia, dan dia fi dari Anas bin Malikin. Wahia, dan dia fi dari, di rumah Anas bin Malikin, Anas bin Malik. Washiba labnuha, washiba dan dicampur, labnuha susunya tadi itu, bimain dengan air, minal bi'ri dari bi'run sumur, allati yang fi dari Anasin, yang ada di rumah Anas. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ata lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qadaha tempat minum, fasyariba minhu, fasyariba lalu Rasulullah sallam beliau minum, minhu dari wadah tadi yang berisi air, susu yang dicampur dengan air dari sumur. Hatta idza nazza al-qadaha min fihi, hatta sampai idza dikala atau apabila naza'a melepas qadaha wadah, min fihi dari mulutnya. Jadi wadah tadi diberikan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau minum dari wadah tersebut hingga selesai. Beliau lepaskan wadah tadi dari mulutnya. Wa ala yasarihi, dan di sebelah kirinya
dan atas yasarihi kirinya Abu Bakar. Wa an yaminihi, dan dari sebelah kanannya, kanan beliau, A'rabiyun, orang Arab Badui. Faqala Umaru, maka berkatalah Umar, wa khafa ayyu'tiyahu, wa khafa, dan dia khawatir, ayyu'tiyahu, mestinya titik duanya di belakang Arabiyunnya. Faqala Umaru, dan Umar berkata, wa khafa, dan beliau Umar maksudnya khawatir, ayyu'tiyahu, diberikannya wadah minum dari al-Arabiyah kepada orang Arab Badui. Maka Umar berkata, a'ti Abu Bakrin ya Rasulullah indaka. A'ti, berikanlah Abu Bakrin kepada Abu Bakar ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indaka, yang ada di sisimu. Fa'atahul Arabiyah, lalu Nabi SAW memberikan kepada orang Arab Badui, alladhi ala yaminihi, yang ada di sebelah kanannya. Summa kemudian qala, beliau bersabda, al-aymana fal ayman. Al-aymana sebelah kanan, fal ayman lalu yang sebelah kanan. Jadi disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah diperahkan susu dari kambing yang subur, yang gemuk, dan itu ada di rumah Anas bin Malik. Kemudian susunya tadi dicampur dengan air dari sumur yang ada di rumah Anas juga. Kemudian disuguhkan kepada Rasulullah SAW dengan wadah air minum, lalu beliau SAW minum dari wadah tersebut sampai selesai beliau minum dari wadah tadi. Sementara di sebelah kirinya ada Abu Bakar, sebelah kanannya ada orang Arab Badui. Lalu Umar yang merasa khawatir itu akan diberikan ke orang Arab Badui, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah kepada Abu Bakar yang ada di sampingmu. Tapi Rasulullah SAW malah memberikan kepada orang Arab Badui. Seraya beliau bersabda, sebelah kanan baru yang kanan, baru yang kanan. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hadis yang kita baca ini, kita bisa mengambil poin-poin pelajaran. Di antaranya bahwasanya dahulu orang minum itu nggak seperti sekarang ya. Atau mungkin sudah menjadi adat istiadat saat itu, minum pun berjamaah, makan pun berjamaah dalam satu wadah. Jadi satu talam makan bersama 5 atau berapa orang gitu. Minum pun demikian, minum gantian gitu. Nah, dalam masalah makan yang model seperti ini atau minum seperti ini, berjamaah seperti ini, maka Islam memberikan aturan, ada adabnya, yang itu merupakan kebaikan bagi kita sekalian jika kita amalkan tentunya, karena ini bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi diberikan kepada urut-urutannya adalah yang kanan dahulu, yang kanan sampai terus, bukan yang kiri. Jadi seperti putaran tawaf lah, bukan putaran jarum jam. Kalau jarum jam kan kebalikannya tuh, kiri. Hah? Kiri lah ini kok. Nah, kiri. Kalau tawaf itu kan sana dulu. Nah, kalau jam itu kan sini dulu. Masa ada jam ini? Jam Arab mungkin ya. Nah, gitu. Jadi itulah adab di dalam agama terkait dengan minuman. Kemarin juga kita telah baca hadis dalam memberikan suguhan juga demikian, kanan ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya kanan itu memang lebih mulia daripada yang kiri. Dalam agama kanan itu diposisikan dalam posisi yang mulia dibandingkan yang sebelah kiri. Oleh karena itu dalam banyak hal, misalnya wudhu pun ya sebelah kanan dulu baru yang
yang kiri. Setelah sempurna yang kanan baru yang kiri. Memakai sandal, memakai sepatu, yang kanan dulu baru yang kiri. Memakai baju, bersisir, ya. Semuanya dari kanan dulu baru kiri. Ya, termasuk juga ini. Demikian pula dalam masalah-masalah kebaikan, masalah-masalah kebersihan, kepantasan dan sebagainya, maka yang kanan dulu, ya, yang kanan dahulu secara umum. Dan itu Rasulullah SAW menyenangi hal yang kanan dulu sebelum yang kiri. Beda ketika pada perkara misalnya bersuci gitu, bersuci maksudnya cewek dan sebagainya itu, maka yang kiri, pakai yang kiri. Masuk WC yang kiri dulu, keluar masjid yang kiri dulu, ya. Dalam memberikan suguhan yang kanan dulu, ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, tentang kemuliaan Abu Bakar. Jadi ketika dalam suguhan itu atau menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW di dalam bergaul dengan para sahabat, pelajaran yang lain mungkin, Rasulullah SAW dalam bergaul dengan para sahabat tidak memposisikan beliau minta dilayani, minta di dan sebagainya. Dalam posisi duduk juga demikian. Tidak mengambil posisi duduk yang berbeda dengan yang lain sebagaimana para raja-raja. Biasanya duduknya lebih tinggi, ya, di atas kursi, yang lainnya duduk di bawah. Rasulullah SAW tidaklah demikian. Beliau bergaul dengan sesama para sahabat seperti biasa. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Beliau duduk selain bersanding dengan berduduk berjajar dengan Abu Bakar, juga duduk dengan orang Arab Badui. Yang mana jauh banget antara Abu Bakar dengan orang Arab Badui. Abu Bakar ini sahabat yang paling mulia. Semua kaum muslimin kenal. Tapi orang Arab Badui gak kenal. Namanya saja mungkin gak tahu gitu. Sampai sekarang pun banyak kan orang-orang kaum muslimin yang gak tahu. Kalau Abu Bakar semua tahu insya Allah. Tapi Rasulullah SAW bisa duduk dengan semua orang, model Abu Bakar yang terkenal, ataupun dengan orang Arab Badui yang tidak dikenal gitu. Dan semua orang bisa dekat dengan Rasulullah. Bukan hanya orang-orang sahabat-sahabat yang mulia, tetapi seorang Arab Badui pun yang gak dikenal pun itu bisa dekat duduknya dengan Rasulullah SAW. Itu menunjukkan akan ketawaduan Rasulullah SAW, akan pergaulan Rasulullah SAW yang indah, yang bagus dengan sesama para sahabat. Tidak memposisikan, wah aku nabi kok gitu loh, ya. Atau semisal raja-raja yang penguasa-penguasa harus dibedakan duduknya gitu. Ini jadi itu bentuk contoh yang bagus bagi kita sekalian dari pergaulan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Nah, Umar bin Khattab, ya, termasuk sahabat yang mulia, khalifah yang kedua, melihat Rasulullah SAW gitu minum, merasa khawatir. Bagaimanapun Abu Bakar lebih dicintai daripada orang Arab Badui. Ya, ini suatu yang normal gitu. Lebih dikenal maka lebih sayang, itu sudah menjadi kaidah kan. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal tambah sayang. Tapi ada pribadi-pribadi tambah kenal tambah gak simpati. Menunggu yono. Ya. Ketika gak kenal kayak bagus, tambah kenal karakternya tambah gak simpati. Tapi kalau kita mengenal Rasulullah, semakin mengenal pribadi beliau, semakin cinta. Demikian pula seperti sahabat Abu Bakar, semakin dikenal semakin kita mencintainya. Umar bin Khattab tentu sangat mencintai Abu Bakar dibandingkan sahabat apa yang Arab Badui ini. Maka otomatis pinginnya setelah diminum Rasulullah Abu Bakar. Selain itu mungkin juga kasar-kasaran ya. Maksud disisani wong Arab Badui kan, gitu kan gak enak gitu. Sisani kabeh. Asalnya itu mulutnya Arab Badui. Meskipun dari Rasulullah gitu. Dan ini juga mungkin karena ingin mengambil keberkahan dari Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW diberikan yang pertama. Ya, keberkahan dari Rasulullah ya. Jadi tubuh Rasulullah SAW itu Allah jadikan punya berkah. Boleh kita bertabaruk kepada Rasulullah SAW dari bekas minumnya, dari bekas sisa wudhunya, gitu kan, dipakai ditadai sahabat, ya. Ludahnya, gitu, rambutnya, gitu. Seperti Maimunah,
radhiyallahu anha itu pernah menyimpan rambutnya Rasulullah SAW. Maimunah itu punya wadah seperti lonceng begitu, yang di dalamnya ada rambutnya Rasulullah. Nah, itu banyak para sahabat yang bertabaruk dengan rambutnya Rasulullah itu. Ada orang yang sakit datang ke rumah Maimunah dengan membawa air. Ya, baik sakit ain atau sakit pada tubuhnya. Kemudian oleh Maimunah rambut itu ditaruh di air tersebut dan diocok-ocok. Kemudian diambil dan dikasihkan orang tadi. Nah, mereka minum atau mandi atau wudu, dipakai wudu untuk mencari keberkahan dari sisa peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu hadis-hadisnya sahih itu dalam masalah itu. Hanya Rasulullah SAW sahabat tidak ada seperti itu. Makanya nggak ada yang kemudian bertabaruk dengan Abu Bakar, dengan Umar, Utsman dan sebagainya. Walaupun mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia, tapi dengan Rasulullah mereka bertabaruk. Para sahabat bertabaruk. Ya, dengan peninggalan-peninggalan nanti, dengan jubahnya, dengan keringatnya dan sebagainya. Hanya saja sekarang itu maksur ya, itu maksur. Khusus hanya Rasulullah SAW dan juga bukan khusus untuk para sahabat atau tabiin, tapi semua kaum muslimin bisa bertabaruk dengan peninggalan Rasulullah SAW. Hanya saja yang jadi permasalahan, apa masih ada peninggalan Rasulullah SAW sekarang ini? Itu masalahnya. Ini harus jelas. Kalau kita bertabaruk misalnya dengan apa namanya kopiahnya Rasulullah atau sandalnya Rasulullah, benar nggak itu sandalnya Rasulullah di zaman kita ini? Benar nggak itu benar? Itu harus jelas. Ya harus jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kemungkinan besar itu sudah tidak ada peninggalan Rasulullah di zaman kita ini. Dan itu disebutkan oleh sebagian para ulama. Angel pokoknya nemokno peninggalan Rasulullah. Karena peninggalan Rasulullah SAW itu hanya sedikit. Ya disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia itu tidak meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan perak. Yang beliau tinggalkan hanya bighal yang berwarna putih. Bighal itu kayak kuda tapi blasteran, kuda dengan keledai. Itu namanya bighal. Hanya itu, bighal berwarna putih, kemudian sebidang tanah yang sudah diwakafkan. Itu. Jadi Rasulullah SAW tidak meninggalkan ketika beliau meninggal emas ataupun perak, kecuali hanya bighal warna putih dan juga sebidang tanah yang diwakafkan. Itu sebuah riwayat. Ini menunjukkan bahwasanya peninggalan Rasulullah SAW itu sedikit. Kalau rambut itu rambut yang diagung-agungkan di dalam Rasulullah. Nah, ya itu masalahnya. Apa benar dari Rasulullah? Saya tahu, rungono sih. Jadi kemungkinannya sudah tidak ada gitu. Karena satu alasannya peninggalan Rasulullah itu sangat sedikit. Tadi ada sebuah riwayat yang saya sebutkan tadi seperti itu. Sedikit. Jadi Rasulullah SAW meninggal dunia tidak meninggalkan emas perak. Tidak mewariskan emas dan perak. Hanya beliau tinggalkan namanya bighal dan juga tanah yang sudah diwakafkan. Ya, selain itu, jadi hadis itu menunjukkan bahwa meninggal Rasulullah SAW itu kan sedikit. Selain itu, dan mungkin dari pakaian dan sebagainya, rambutnya yang disimpan oleh para sahabat, kemungkinan juga hilang. Pertama kemungkinan selain yang sedikit kemungkinan hilangnya itu wasiat sebagian para sahabat gitu. Jadi itu dikuburkan bersama Rasulullah. Itu dikuburkan bersama Rasulullah. Ada juga sahabat yang mewasiatkan seperti itu, dikuburkan benar. Kemudian juga saat terjadi fitnah, peperangan antara kaum muslimin, itu juga diriwayatkan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hilang, dan sebagainya. Kemudian ketika penyerangan pasukan Tartar ke Baghdad, itu kan banyak yang dibakar-bakari itu, ya banyak yang dibakar. Nah ini jadi kemungkinan kecil, kemungkinan besar atau kecil, kemungkinan peninggalan Rasulullah SAW sudah gak ada. Maka kalaupun sekarang itu ada diyakini kayak apa tadi? Rambutnya Rasulullah SAW, ini perlu bukti yang jelas, riwayatnya jelas gitu. Kalau memang ini benar-benar rambutnya Rasulullah. Kalau benar rambutnya Rasulullah, maka kita bisa bertabaruk dengannya, mengambil keberkahan ya, untuk kesembuhan penyakit kita atau untuk apa keberkahan. Tapi ketoi
ketok yo gak ketok gitu. Pedangnya Rasulullah, selimutnya Rasulullah, atau apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi modelnya orang Arab itu sampai sekarang kelihatan itu nggak suka dengan model-model klasik gitu, antik itu ketok kan. Makanya museum di Arab itu yo kok ya gak patek ono kok ya. Adapun museum-museum yang para orang-orang yang umroh itu, ada museum itu museum pribadi dan isinya nggak banyak. Ya, kalau yang mencium Hajar Aswad gitu, di foto itu foto gambar Hajar Aswad lalu kita tempelkan terus difoto konconi, kemudian diposting di Facebook. Itu bukan Hajar Aswad beneran, itu foto Hajar Aswad. Ya foto ya. Angel lebih foto Hajar Aswad sama ngombe di tempatnya yang asli desek-desekan foto angel. Gitu. Jadi ini kapan nono Facebook ngono iku gitu. Itu bukan itu di museum, yang museum itu milik pribadi. Sedikit sekali orang Arab itu nggak suka kayaknya. Peninggalan itu nggak suka. Ya. Barang-barang antik-antik itu nggak suka kelihatannya sekarang. Jadi kemungkinan hilang itu banyak. Di kita tuh yang antik-antik, yang klasik-klasik itu malah mahal itu kan di kita. Di Arab ya di rongsoan. Rongsoan mobil api-api peso api. Jadi kita kembali kepada hadis ini. Jadi diberikan kepada Rasulullah SAW pertama kali barangkali juga dalam rangka untuk mencari keberkahan. Ini sisanya Rasulullah SAW. Gitu lah. Nah ini Umar menginginkan itu dikasihkan Abu Bakar. Bukan orang Arab Badui. Karena antara orang Badui dengan Abu Bakar ya jauh sekali. Abu Bakar ini orang yang paling mulia, ya, paling utama setelah Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling utama setelah Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu enggak ribut sampai cakar-cakaran, enggak. Untuk siapa yang ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah memimpin kaum muslimin. Jadi mereka kumpul, sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang mulia kumpul di Bani Saqifah untuk menentukan kepemimpinan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah. Karena suatu bangsa tidak ada pemimpinnya itu ya sejelek-jelek pemimpin itu masih bagus daripada nggak ada pemimpin gitu. Nah, mereka kumpul di Bani Saqifah untuk menentukan. Yang Ansor bilang yang lebih utama orang Ansor, yang Muhajirin yang lebih utama orang Muhajirin. Mereka berdebat, kemudian cekak cingrangi Umar mengangkat Abu Bakar. Saya membaiat Abu Bakar. Sebutkan keutamaan Abu Bakar. Ya di antaranya ya Abu Bakar ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ya mungkin orang dicintai Rasulullah. Karena ada sebuah riwayat yang menyebutkan siapa ya Rasulullah manusia yang paling kau cintai? Ya. Aisyah. Maksudnya yang laki-laki, bapaknya. Jadi disebutkan keutamaan Abu Bakar. Di antaranya menemani hijrah Rasulullah adalah Abu Bakar. Ya. Yang pertama masuk Islam Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW sakit, yang ditunjuk ngimami kaum muslimin adalah Abu Bakar. Itu mengisyaratkan sepeninggal Rasulullah yang memimpin adalah Abu Bakar. Selain itu juga ada riwayat kepemimpinan dipegang oleh Quraisy. Abu Bakar termasuk suku Quraisy. Jadi Abu Bakar orang yang mulia. Umar aja sampai angkat tangan kan, gitu. Bikin nyaingi amalnya Abu Bakar. Dia keluarkan separuh hartanya untuk kebutuhan jihad fisabilillah. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan butuh dana untuk peperangan, Abu Bakar kasih semua hartanya. Sampai Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anak-anakmu? Allah dan Rasulnya. Ini kalau nggak imani dhuwur tenanan gak ngarawani kayak gini. Abu Umar bin Khattab separuh. Ada yang separuh nggak boleh gitu. Ya karena lihat-lihat Rasulullah SAW tahu betul kualitas keimanan Abu Bakar. Ya. Semuanya yang saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, itu mantap, Rasulullah SAW tahu betul itu. Kata Umar, sejak saat itu saya merasa gak mampu nyaingi Abu Bakar.
Wah, luar biasa. Bandingannya dengan orang Arab Badui, siapa dia? Ya, nggak ngenteng no. Tetap sahabat itu lebih mulia daripada kita, gitu ya. Tetap sahabat itu lebih mulia daripada kita. Jauh kemuliaannya. Kalau kita berinfak dengan Gunung Uhud itu nggak ada separuhnya dengan amalnya para sahabat. Kita juga dilarang untuk mencaci para sahabat. Jadi maksudnya saya membahasakan dibandingkan Abu Bakar, orang Arab Badui itu siapa? Gitu. Jauh sekali. Makanya pantas lah. Ya pantas kalau Umar mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berikanlah minuman itu kepada Abu Bakar, orang yang ada di sampingmu. Tapi Rasulullah SAW malah memberikan kepada orang Arab Badui. Nggak ada bedanya dalam agama antara Badui dengan tidak Badui. Aturan agama harus diterapkan. Dan Rasulullah SAW memberikan kaidah dalam adab memberikan minum itu yang kanan dulu, walaupun dia orang Arab Badui. Yang kanan dulu, baru yang kanan, baru yang kanan. Mungkin Abu Bakar yang terakhir karena di samping kiri Rasulullah SAW. Itulah keindahan dalam agama kita yang mulia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini bisa kita amalkan kalau minum model seperti itu. Ya, dari yang kanan dulu, yang kanan terus gitu. Tapi kira-kira di zaman kita ini yo gak kolu, yo apa corona ya. Gak steril dan sebagainya. Padahal insya Allah ada keberkahan kalau sebelum kita mungkin orang-orang ada keberkahan, ada kebaikan gitu dengan mengamalkan sunnah tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ada musyurbi fi aniyati dzahabi wal fiddah. Tidak minum pada wadah emas dan perak. Ada musyurbi tidak minum fi aniyati pada wadah atau tempat minum adz-dzahabi emas wal fiddah dan perak. Fa fi sahihaini an Hudzaifah radhiyallahu an. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Qala, ia berkata, Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, aku telah mendengar, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la talbasul harira wala dibaj. La talbasu, janganlah kalian memakai al-harira, kain sutra, wad-dibaj, ini juga yang terbuat dari sutra. Wala tashrabu, dan janganlah kalian minum fi aniyati dzahabi, pada wadah emas, wal fiddati, dan wadah perak. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian semua makan fi sihafiha, pada piringnya, piring yang terbuat dari emas ataupun perak. Fa innaha, karena sesungguhnya bahan yang terbuat piring, gelas yang terbuat dari emas ataupun perak itu lahum, untuk mereka, yakni untuk orang-orang kafir, fid dunya, di dunia, walana, dan bagi kita, fil akhirati, di akhirat kelak. Jadi hadis ini terkait dengan minuman, ada larangan bagi kita menggunakan gelas, atau kalau makan menggunakan piring atau nampan atau apa yang dipakai untuk tempat nasi, tempat makanan yang terbuat dari bahan emas dan juga bahan perak. Ini larangan, dan termasuk larangan keras.
Alasannya apa? Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa hal itu dilarang. Ya, selain juga larangan sebelumnya, larangan memakai sutra ya. Wala talbasul harir wala dibaj, atau selimut yang terbuat dari sutra atau apelani yang terbuat dari sutra, itu tidak boleh. Tidak bolehnya di sini adalah unnya khusus untuk laki-laki berdasarkan riwayat yang lain ya. Dibolehkan emas dan sutra untuk mukminah dari umatku, orang-orang mukmin perempuan dari umatku, kata Rasulullah, dan diharamkan untuk laki-laki mereka. Haramkan untuk kita-kita nih yang laki-laki, emas dan juga sutra. Jadi wala talbasul harira, dan jangan kamu pakai pakaian sutra gitu. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan nggak masalah, nggak apa-apa. Termasuk pakai emas nggak apa-apa perempuan. Asal tidak seperti orang Arab jahiliyah. Ya, itu nggak boleh. Jadi norak banget gitu loh, apa berai banget gitu untuk di luar-luaran gitu dengan pakai emas kerincang-kerincing. Ya, itu uang toko berjalan kan terus monane kan ngono gitu. Sak sikil-sikile dikai emas. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan jangan kalian wanita berhias seperti berhiasnya orang-orang Arab jahiliyah. Kemudian jangan kalian minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ini disebutkan larangannya. Termasuk makan wala taqulu fi sihafiyah. Karena sesungguhnya itu untuk orang-orang kafir di dunia. Kalau orang kafir celos, nggak rewel. Ya. Tapi untuk kita nggak boleh. Ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwasanya dunia itu bukan tujuan. Mengajarkan kepada kita sekalian bahwasanya dalam urusan dunia kita mengambil secukupnya saja. Ya. Kita fokus ke akhirat, tapi walatan sanasi baga minat dunia. Tapi jangan kau lupakan bagianmu untuk kita ambil dari halal yang ada di dunia ini. Ya, tapi fokusnya di akhirat. Karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah sebutkan dan akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada dunia. Jadi ini semua mengajarkan kepada kita kenapa kita tidak boleh pakai emas dan perak. Padahal saya mampu membelinya, mampu memakainya. Ya, tanahku dong dindi, toko emasku juga di mana-mana. Iso nyetak dewe ke gelas emas. Tapi nggak boleh kita pakai, ya pakai minum, pakai piring, pakai makan. Itu sekali lagi itu mengajarkan kepada kita sekalian agar tidak fokus kepada dunia, tapi fokusnya ke akhirat. Mengambil dunia hanya secukupnya saja. Juga supaya kita prihatin gitu ya. Kalau pakai emas dan perak ini nanti cenderungnya malah tidak baik, menjadi sombong lah gitu ya. Karena tidak semua orang bisa pakai emas-emasan. Mengarah kepada kecenderungan kesombongan bisa saja. Dan sedikit kesombongan yang ada dalam hati kita bisa menghalangi kita dari masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratin min kibrin. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah dari kesombongan. Maka hal-hal yang bisa mendorong kepada bersikap sombong dilarang oleh Rasulullah SAW. Diisyaratkan dengan hadis seperti ini diantaranya. Agar kita tidak memakai hal-hal yang seringkali orang jadi sombong. Agar kita lebih bersikap tawadhu, agar kita bersikap prihatin gitu ya. Agar kita tahu bahwasanya dunia ini hanya mampir ngombe jadi ini. Mampir ngombe kok gak oleh ngombe. Jari ini wong ahli ngombe. Jadi artinya hanya sebentar. Maka jangan kita fokus di sini. Ya, seperti orang ke Malaysia kan dia nggak fokus di Malaysia, akhirnya juga akan pulang. Maka dia sana cari duit saja, cari duit untuk di rumah, bukan dihabis-habiskan di sana. Kok urip lho kono.
Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam sebuah riwayat juga Rasulullah SAW menyebutkan memang dunia itu seperti penjara bagi orang-orang mukmin. Nah, dunia sijnun lil mukmin wal jannatu lil kafir. Dunia itu seperti penjara bagi orang-orang yang beriman. Ya karena seperti ini, urusan mangan diatur mosok gak oleh ngene, gak oleh ngene, gak oleh ngene kan. Ya, terbatasi. Tapi ketahuilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada hidup yang lebih baik daripada hidup dalam batas-batas agama. Karena ketika kita hidup dalam batas-batas agama, maka nilai-nilai ibadah yang kita dapatkan, nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga menjadikan Allah ridho, ya, Allah sayang kepada kita, ya, dan menjadikan dengan sayang dan ridhonya Allah, insya Allah bisa memasukkan kepada kita ke dalam surganya. Sementara bagi orang kafir seperti surga dunia itu. Saya katakan los gak rewel kawan. Wayai poso gak usah poso. Ya, wayai duhur ya ora usah duhur, wayai asar enak-enak turu subuh ya ora usah tangi. Kurang enak piye kan gitu kan. Kadang-kadang harta juga lebih kaya daripada kita orang-orang yang beriman, diloskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti surga. Kita nggak boleh makan babi, dia makan babi boleh. Ya, boleh. Ya, nggak usah dihitung haram makan babi ini bahkan ini. Pokoknya makin diuncalo wae non rokokan gitu. Enggak ono hitungane wong kafir. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah jelas larangan itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan akibat dari makan atau minum menggunakan bahan dari yang disebutkan ini bisa menjadikan siksaan kelak di akhirat. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang menyebutkan akan hal itu, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum dengan menggunakan wadah atau gelas perak, yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Sesungguhnya di akhirat kelak itu mereka akan mendapatkan siksaan yujarjiru fi batnihi. Yujarjiru itu apa? Bekuduk-bekuduk seperti air panas yang umop gitu. Fi batnihi, dalam perutnya. Karena siksaan dari api neraka. Yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Makanya ini saya katakan ini larangan yang keras sampai sedemikian itu siksaannya neraka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ke-10, sakil qaumi akhiruhum syurban. Saki orang yang memberi minum, sakil qaumi orang yang memberikan minum orang-orang atau kaum, akhiruhum syurban, dia yang terakhir minum. Terakhir minum. Misalnya Anas bin Malik tadi, ketika dia memberikan minum kepada Rasulullah, lalu terus berlanjut sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sampai sebelah kirinya Rasulullah terakhir, baru yang kasih minum itu yang minum terakhir. Itu adabnya seperti itu. Itu adabnya. Ngono kan diatur-atur barang. Nah, kadang-kadang kan seperti itu orang, ya. Masalah ngono ya kan. Nah, sebelah tengah sebelah kiri kayak padha wae lah. Nah, ya kalau kita urip karepe dhewe ya ngono gitu. Tapi kalau kita sudah tunduk kepada agama, ya walaupun itu perkara yang mungkin remeh di mata manusia, ini perkara yang besar bagi kita. Ya perkara, walaupun hukumnya tidaklah sampai haram gitu, tapi tetap menjadi perhatian bagi kita. Ya tetap menjadi perhatian bagi kita. Karena apa? Ketika kita melakukan yang seperti itu, maka itu adalah bentuk ketaatan, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebaikan untuk kita. Disinilah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Jalan-jalan surga itu banyak. Jalan-jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu banyak.
Bukan hanya lewat sholat, puasa, haji, dan mungkin ibadah-ibadah besar lainnya. Tapi dalam adab keseharian pun kita bisa mendapatkan, dan semua orang bisa melakukannya. Karena itu dilakukan oleh semua orang. Kalau haji, kan ikan di duit ya orang iso. Gitu. Ini di duit pun harus nunggu 12 tahun, 22 tahun. Lagi iso. Apa boleh saiki wis kok ketutup. Wis untuk antrian sih tahun ngarep budal ya kasih itu budal. Gitu. Punya kemampuan, punya fisik yang kuat dan sebagainya. Tapi kalau minum seperti ini, semua orang bisa. Walaupun tetap nilai pahalanya beda gitu ya. Tetap pahalanya beda. Tapi semua orang bisa melakukannya. Mungkin kalau dia betul-betul mengagungkan Allah, jadikan keridhaan dia di sana masuk surga karenanya, siapa yang tahu? Gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu-pintu kebaikan kepada siapapun bisa melakukannya. Dan semestinya ahlus sunnah, orang yang mengaku ahlus sunnah, artinya orang yang mengagungkan sunnah, mestinya tidak meremehkan seperti ini. Lisannya saya ahlus sunnah, tapi dalam masalah sunnah-sunnah seperti ini kemudian diremehkan, kan ya nggak sinkron gitu antara ucapan dengan perbuatan. Ini yang namanya ahlus sunnah, itu mengagungkan sunnah, menjaga sunnah, membela sunnah, itu ahlus sunnah. Bukan ngeremehno sunnah. Yang penting saya wis kaji, wis sholat 5 waktu, wis diceluk pak sholat barang. Ahlus sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, rawa Muslimun fi sahihihi. Rawa telah meriwayatkan Muslim, ya, maksudnya Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, fi sahihi dalam kitab sahihnya, maksudnya Sahih Muslim, an Abi Qatadah radhiyallahu an. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, saqil qaumi akhiruhum syurban. Orang yang memberi minum kaum, orang yang kaum itu sekelompok orang yang memberikan minum kaum, akhiruhum syurban, dia yang terakhir dari mereka yang minum. Jadi ojo kok ngerso, kok gak penak ya aku sing ngombe kok ngombene kari. Icipi dhisik lagi tenan wong gitu. Ya enggak begitu kalau ingin mendapatkan kebaikan. Ya kok sing adzan maghrib ngono lho. Adzan dhisik gak usah ngombe dhisik kan akeh sing ngono demi orang-orang lah gitu. Jadi aturannya memang seperti itu. Kalau adzan tadi enggak ini ya. Artinya aturannya ke dalam memberikan minum seperti itu. Itu kalau minumnya tadi itu seperti prakteknya Rasulullah SAW, gantian, bekasnya diminum, bekas diminum. Atau mungkin bisa juga dikiaskan dengan kalau minumannya ceret gitu. Ya nuangkannya ya sebelah kanan dulu, tuangkan kanan terus, jangan dibalik kiri, gitu. Atau mencolot. Ya kalau bisa sedekat mungkin apa yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah atau mendekati sunnah. Ya, sukono gitu kan. Kemudian yang ke-11, taghdiyatul aniyati indan naumi, menutup wadah ketika naum, ketika tidur. Taghdiyatul aniyati indan naumi, menutup wadah ketika tidur. Fa fi sahihaini an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Fa fi sahihaini, dan disebutkan dalam kitab sahih, dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khammirul aniyata, tutuplah wadah-wadah, wa aukul asqiyata, dan tutupilah
minuman. Wa ajiful abwaba, dan tutuplah pintu-pintu. Wa akfitu sibyanakum indal isya'i, dan tahanlah anak-anak kecil kalian indal isya'i, ketika isya. Fa inna lil jinni, fa inna, karena sesungguhnya bagi jin itu intisyaron, waktu menjelang malam itu intisyaron, bertebaran. Punya kemampuan, bagi jin itu punya kemampuan lebih ya dibandingkan waktu siangnya. Bagi jin itu intisyaron, waktu isya tadi, waktu menjelang malam itu intisyaron, bertebaran. Wa khutfatan, dan menyambar, menculik dan sebagainya gitu ya. Wa adfiul masabiha, dan padamkanlah masabih, misbahun, lampu-lampu, indar ruqad, ketika tidur. Fa innal fuwaisiqah, karena sesungguhnya fuwaisiqah, binatang yang fasik, merusak, tikus maksudnya, al-fa'ru, kalau dilihat poinnya tadi bahwa al-fuwaisiqah al-fa'ra, tikus. Karena sesungguhnya tikus rubbamajtajarrat, seringkali menarik al-fatilata, sumbu lampu, fa'aghraqat, lalu terbakar ahlal baiti, penghuni rumah, pemilik rumah, penghuni rumah. Jadi Rasulullah SAW dalam poin yang ke-11 ini terkait dengan minuman, agar kita menutupinya. Ya, tidak semua wadah ada tutupnya, tapi bisa kita tutupi dengan apa saja. Dengan tisu kan, seperti ini. Oh ya, karena tutupi kita ini. Nah, tutupi tisu. Ini bener ini. Minum dulu ya. Bismillah. Jadi walaupun tidak ada tutupnya, kita usahakan untuk menutupi. Karena ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita menutupi wadah-wadah, termasuk wadah minum. Nah, semua adalah ya mungkin dudo, ya, makanan kan dudo itu tutupi, wadah ngombenan itu tutupi, sego-sego ya ditutupi lah, wadah-wadah ditutupi. Ya, karena itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada banyak disebutkan kenapa harus ditutupi. Tapi walaupun tidak disebutkan pun, ya sekali lagi sering saya ulang-ulang, tetap sebagai Ahlussunnah kita mengakukan sunnah itu. Sebagai orang yang beriman, tetap kita yakin apa yang diperintahkan Rasulullah pasti perkara yang baik. Ya, dalam hadis yang sudah kita baca ini banyak hal yang disebutkan Rasulullah SAW agar kita tutupi. Selain itu juga agar kita menahan anak-anak kita ketika menjelang malam waktu isya. Dan disebutkan rahasianya, ya kita nggak tahu, bahwasanya setan itu bertebaran waktu itu. Jadi jin yang tidak kita bisa melihat itu bertebaran. Orang yang ngaku melihat jin pun nggak bisa melihat ini. Ya, nggak bisa melihat. Jadi jin itu bertebaran di waktu itu, mulai bertebaran dan bukannya bertebaran tapi juga menyambar. Kalau dulu kita sering mendapati ada anak hilang di gondol gendruwo, itu biasanya mego waktu surup-surup waktu malam itu, menjelang malam, maghrib, isya itu. Saja Allah, orang kita menasihatkan anak-anaknya, anak-anak ini agar tidak keluyuran waktu itu. Kenapa? Ya karena bahaya. Sandi Allah dekat Sandi Allah karena ini parak Allah kan gitu, parak elek-elek gitu. Parak elek-elek. Nah, itu mungkin bahasa yang bisa difahami oleh orang-orang kita, orang Jawa. Ini diwacana Arabe, Nabi kan gak iso.
Sandi Allah, aja metu, aja keluyuran, sandi Allah. Gitu. Mungkin membahasakan larangan Nabi tadi itu. Gitu. Ya karena setan saat itu disebutkan oleh Nabi berkeluyuran, gentayangan. Sing mungkin saat durungi gak banyak yang berkeluyuran, waktu itu malah bertebaran dan menyambar, itu masalahnya. Dan menyambar, mencari mangsa. Nah, makanya kejahatan-kejahatan itu seringkali muncul itu saat gelap. Saat gelap. Makanya kalau orang ngaji kok peteng-petengan itu perlu dicurigai. Kalau sinau peteng-petengan gitu. Mesti ada yang dirahasiakan, mesti ada yang latihan peteng-petengan lagi gitu. Perlu curiga. Nah. Karena apa olahraga kok gak isu ayo lebih seger gitu. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu diantara yang kita saksikan di tengah masyarakat. Ya, adanya kejahatan-kejahatan, adanya penculikan anak dan sebagainya. Ya, Rasulullah SAW sudah menyebutkan. Ya, cukup kita meyakini, kita nggak bisa melihat jin. Ya kita semua nggak bisa melihat jin, dan itu sudah dinas dalam Al-Quran. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka dan teman-temannya bisa melihat kalian dari suatu tempat dan kalian tidak bisa melihat mereka. Gitu. Nah, kapan ono wong iso delok jin ya kok berarti kira-kira matane ono jine. Ya enggak tahu, kita enggak tahu. Jadi selain perintah agar menutupi tempat-tempat, termasuk juga menutup pintu. Jadi jangan lupa menutup pintu. Karena kalau nggak ditutup juga orang yang nggak niat jahat menjadi muncul niat jahatan. Kejahatan tidak terjadi bukan karena ada niatan pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Kebuka ketok, nah diambil. Gitu. Lawangnya terbuka. Nah, gitu. Jadi apa yang diperintahkan Rasulullah SAW pasti perkara yang baik. Ya, tutuplah pintu-pintu, pintu jendela, pintu rumah, pintu kamar, ya, pintu laci, ya. Semua pintu-pintu ditutup. Pintu hati. Kemudian juga memadamkan lampu. Ketika kita hendak tidur, ya selain karena juga boros, karena tidak terpakai. Kalau kita sudah tidur kan sudah tidak ada aktivitas yang kita lakukan, otomatis ini pemborosan. Ya, ini pemborosan, membuang-buang sesuatu yang nggak ada manfaatnya akhirnya. Itu dalam Islam juga tidak baik. Sikap boros itu termasuk temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, sesungguhnya mubadir itu temannya setan. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita sekalian agar mematikan lampu-lampu. Kalau dulu lampunya lampu uplik, ya lampu uplik sumbu gitu. Sekarang lampunya seperti ini. Ya, jadi pemborosan juga karena hikmahnya adanya pemborosan, yang mana pemborosan itu tidak boleh di dalam agama. Yang kedua tentu saja ada bahayanya jika kita tidak mematikan lampu. Ono kongslet tok kono nyambung di rumah kita kan gitu. Makanya ono kongslet kan suruh matikan gitu. Mutus supaya putus. Enggak ini. Selain itu kalau dulu dari sumbu bisa jadi ada tikus gitu, ada tikus. Seperti itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan tikus ini masya Allah binatang yang diperintahkan kita untuk membunuhnya. Tikus itu. Jadi ada 5 dalam satu hadis, itu ada 5. Dalam hadis yang lain mungkin ketambahan cecak ya, ketambahan cecak. Itu binatang yang disuruh membunuhnya. Ada binatang yang fasik, khamsun fawasik. Ada 5 binatang fasik perusak. Yaktulna fil hilli wal harami. Yang kita boleh membunuhnya baik di luar tanah haram ataupun di tanah haram. Yakni al-hayatu wal ghurabul abqa wal fa'ratu wal kalbu al-aquru wal judya. Jadi 5
binatang perusak yang boleh dibunuh baik di luar tanah haram maupun di tanah haram. Tanah haram di Mekah. Itu ada tanah haram, bukan semuanya Mekah ya. Tanah haram. Masjidil Haram itu masuk tanah haram. Yang mana kita nggak boleh membunuh binatang di sana ketika umrohan gitu. Nah, ini binatang 5 binatang yang dianggap binatang perusak. Binatang fasik. Boleh kita bunuh. Nah, 5 itu adalah ular, gagak, burung gagak. Tapi saya malah dingoni, termasuk tikus juga, tikus putih, tiga panganan gagak. Bukan ya, panganan elang. Jadi ular, burung gagak, tikus, serigala, dan burung elang. Itu suruh membunuh atau boleh dibunuh. Jadi di antara 5 binatang perusak ini ada tikus. Yang banyak itu kan di rumah kita ini tikus. Nah itu tikus. Disebutkan oleh Rasulullah fa innal fuwaisiqa, karena sesungguhnya tikus rubbama starrat fatilata fa ahraqat ahlul bait. Karena seringkali tikus itu menarik sumbu lampu yang menyebabkan terbakarnya pemilik rumah. Rumahnya terbakar, pemilik rumah yang tidur terbakar. Makanya disuruh matikan. Inilah adalah rahasia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari apa yang beliau perintahkan agar mematikan lampu. Dan sebenarnya bukan hanya apa ya, itu saja, bukan hanya mematikan saja lampu saja. Tikus itu menjadikan konslet kabel di krokoti, kemudian nyambung antara min dan plus jadi konslet. Sepeda motor macet ya gara-gara tikus. Starter gak kena tiba jerone krokoti tikus kabel. Wis pokoke tikus sing greget wong pokoke. Baik hidup dan matinya gitu. Ya, mati ini ya greget wong. Ampune nanti nah, itu tikus. Dan bisa seringkali juga dari pengalaman-pengalaman para orang-orang yang meruqyah, itu tikus ini ya pasukan setan. Ya, pasukan setan ya. Nyatanya rumah yang banyak tikusnya ketika diruqyah itu kemudian hilang. Ya kemudian hilang. Dan yang ruqyah itu siapa saja bisa meruqyah. Antum semua akeh tikus yang mai ruqyan. Tapi bukan hanya itu saja, juga harus introspeksi sebagaimana ada ulama tabi'in yang menyebutkan kalau ada perubahan seperti disebutkan Ustaz Khalid kemarin ya hadisnya. Ada perubahan pada istriku, ada perubahan perilaku pada anak-anakku, pada binatang-binatang di rumahku, tikus dan sebagainya. Saya introspeksi, mungkin iman saya lagi menurun, mungkin saya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali mendekat kepada Allah. Nah, tikus itu tahu seperti itu kondisinya. Kadang-kadang ya merusak dan sebagainya, ngerokoti dan sebagainya. Makanya ono ya bunuh saja. Ya. Gak terkendali ya. Ya mungkin karena dosa-dosa kita gitu ya. Tobat dan sambil rumahnya diruqyah. Jadi ada teman-teman yang praktek seperti itu, yang meruqyah rumahnya itu tanpa disadari kemudian sepi tikusnya, bukan meruqyah tikus sebenarnya, meruqyah jin, karena seringkali ada penampakan, ada suara-suara yang nggak jelas, akhirnya rumahnya diruqyah, minta diruqyah temannya, ketika diruqyah nggak tahu berapa kali gitu, tanpa disadari tikusnya nggak ada. Kemarin ada teman di Ngaglik itu yang cerita, jadi seringkali mimpi di tempat tidurnya itu ada orang gitu. Kadang-kadang juga ada kayak bayangan gitu. Lalu diruqyah sama dia. Ya teman ngaji kita, teman ngaji diruqyah sama dia. Pakai media air, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian disirat-siratno. Sirat-siratno terutama di tempat yang dicurigai jinnya di situ. Gitu. Betumbal bobo gitu. Itu dikasih banyak gitu. Itu kemudian dia cerita sama saya. Waktu kan terus tinggal kontrak di Leran gitu. Terus ketika balik ke rumah, tidur di rumah itu dibilang sama istrinya, "Dik, sampean kroso ora?" "Kroso, Mas." "Sampean kroso ora nek omah kene gitu." Pada ngobrol-ngobrol,
Masa sampean gak nyadari gitu. Saya kira makin kok ora ono tikusi. Gitu. Orang gak ono tikusi gitu. Gak seperti biasanya, sliver dan sebagainya gitu. Jadi seringkali seperti itu. Yang mana tikus itu? Setan itu seringkali dijadikan media setan itu untuk merusak gitu. Kan setan itu bisa masuk ke manusia juga ke tikus dan sebagainya untuk merusak. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah rahasia disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seringkali kita meninggalkan larangan Rasulullah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala berakibat sesuatu yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Ya contohnya ini, ya, ketika kita meninggalkan atau mematikan lampu, selain saya katakan tadi itu juga boros gitu. Kalau kita biarkan lampu menyala sementara tidak ada aktivitas, kita dengan menggunakan lampu itu kita tidur gitu. Itu juga khawatirnya ada pasukan setan ini, tikus yang merusak, binatang fasik ini yang membuat kerusakan dengan memotong-motong kabel gitu sehingga terjadi konslet gitu, dari konslet ataupun lampu-lampu yang berminyak kemudian dia menyenggol kemudian terbakar rumah dan lain sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata wis akeh. Ya, semoga apa yang kita baca bisa bermanfaat untuk diri kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.